Halo, perkenalkan, nama saya Nadine Pratista dari jurusan Antropologi Sosial Universitas Diponegoro tahun 2019 dengan NIM 13040219130085. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang kesenian yang berasal dari tempat tinggal saya, yaitu Kota Depok, dan kesenian ini dinamakan kesenian tari topeng Cisalak. Kota Depok, Jawa Barat dikenal sebagai kota perbatasan antara Kota Bogor dan Kota Jakarta. Juga dikenal sebagai kota yang sangat strategis oleh karena lokasi Depok yang merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat. Namun Kota Depok lebih dekat dengan ibu kota negara kita, yaitu DKI Jakarta, juga Kota Bogor, Kota Bekasi, dan juga Kota Tangerang. Maka dinamakan sebagai kawasan Jabodetabek. Maka tidak diragukan lagi nih bahwa Kota Depok selalu disinggahi oleh berbagai macam penduduk dengan latar belakang yang berbeda dan membawa banyak pengaruh budaya luar ke Kota Depok, sehingga akulturasi Kota Depok itu sangatlah kaya. Kemudian semakin majunya zaman, banyak orang nih yang nggak tahu bahwa Kota Depok itu punya suatu kesenian asli. Hal ini tentu dimaklumi oleh karena Kota Depok sekarang sudah sangat modern dan juga sangat bervariasi penduduknya, sehingga banyak orang yang belum tahu apa sih kesenian asli dari Kota Depok. Nah, salah satu kesenian asli dari Kota Depok adalah tari topeng Cisalak. Namun, tari topeng Cisalak ini masih sering disalahartikan oleh orang-orang sebagai kesenian asli dari Kota Jakarta karena gaya tariannya dan kostumnya memiliki pengaruh budaya dari budaya Betawi yang berasal dari Kota Jakarta. Tari topeng Cisalak merupakan sebuah bentuk teater rakyat yang berasal dari Kampung Cisalak, Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang kini menjadi bagian dari Kota Depok. Lahirnya kesenian topeng Cisalak ini berada di daerah persimpangan antara Provinsi Jawa Barat dengan ibu kota negara, yaitu DKI Jakarta. Tari topeng Cisalak dinamakan topeng karena diambil dari bentuk semula, yaitu suatu bentuk teater yang para pemainnya menggunakan topeng. Kemudian, untuk nama Cisalak diambil dari nama tempat kesenian tersebut tumbuh, mekar, serta berkembang atau bentuk asalnya yaitu Kampung Cisalak. Kesenian topeng Cisalak memiliki ruas frekuensi pementasan yang paling luas, berkesinambungan, serta paling kuat dalam manajemennya, sehingga menjadi landasan utama untuk bertahan hidup. Maka nama Cisalak sampai sekarang tetap harum dan abadi menjadi nama dari bentuk kesenian tersebut. Kesenian topeng Cisalak dikenal juga dengan nama topeng Kinang. Nah, terdapat sejarah di balik nama topeng Kinang ini nih. Nama Kinang diambil dari nama seseorang yang merupakan cikal bakal lahirnya topeng Cisalak dari Depok. Kinang adalah nama seorang penari topeng yang sangat terkenal di daerah Bogor, Bekasi, Jakarta, dan juga sekitarnya pada permulaan abad ke-20. Kinang semula merupakan seorang dermawan dan penari dari teater Ubruk. Pada tahun 1914, Kinang menikah dengan seorang pemain rebab dari teater Ubruk juga yang bernama Dijun. Kemudian mereka mendirikan rombongan teater yang memadukan unsur-unsur topeng kecil, Ubruk, Banjet Karawang, Lenong Bekasi, Lontang Priangan, Gending Cina dan Bali, hingga terwujud sebuah bentuk teater yang akhirnya diberi nama Topeng Kinang atau Topeng Cisalak. Inilah asal-usul tari topeng Cisalak dari Kota Depok yang diciptakan oleh penari yang bernama Kinang. Tari topeng Cisalak memiliki 3 tahapan, yaitu tahapan persiapan, pelaksanaan, dan juga penutup. Pada awal pertunjukan, tari topeng Cisalak diawali dengan pembacaan mantra-mantra untuk keselamatan dan kelancaran para pemeran, kemudian dilanjutkan dengan gending tatalu. Tahapan persiapan diawali dengan melakukan pemasangan spanduk dan tirai tertanda identitas rombongan yang akan menggelar pertunjukan tersebut. Sementara di atas panggung dilakukan penataan waditra atau alat musik, di bawah panggung sejumlah penari dan lakon acara berias diri.
Kemudian untuk tahap kedua, yaitu tahap pelaksanaan, diawali dengan ngukus dan sesaji yang dilakukan di depan waditra seusai azan maghrib baru kumandang. Sesaji yang disediakan berupa kemenyan dan serutu untuk dibakar. Kemudian pada tahap pelaksanaan, diawali dengan memukul gong sesuai hari pementasan. Aturan memukul gong tersebut untuk hari Sabtu, gong dipukul 9 kali, Jumat 6 kali, Kamis 8 kali, Rabu 7 kali, Selasa 3 kali, Senin 4 kali, dan Minggu 5 kali, diikuti tatalu berupa permainan semua waditra atau alat musik tanpa irama. Kesenian topeng Cisalak biasa dimulai setelah azan Isya atau perkiraan jam 7 malam dan berlangsung hingga dini hari. Alat musik yang dipakai pada pertunjukan tari topeng Cisalak adalah kendang, kenong, kerenceng, kecrek, rebab, gendang, dan juga kempul. Selanjutnya, pertunjukan memasuki segmen tari. Para penari topeng Cisalak menggunakan topeng yang berbeda-beda warnanya, yaitu topeng merah dan topeng putih yang memiliki arti masing-masing. Penari bertopeng merah diperankan oleh laki-laki menggunakan selontreng atau piyama besar warna hitam, serta celana yang juga berwarna hitam, dan sebuah sarung yang diselendangkan ke bahu. Pakaian tersebut menggambarkan pakaian khas petani di Jawa Barat tempo dulu. Kemudian, penari bertopeng putih yang diperankan oleh wanita dengan rambut dirumbaikan ke bahu, memakai andong atau rok dari leher ke bagian perut dengan lengan panjang. Pending melingkar di pinggangnya, sedangkan ampreng berumbai dari bagian pusar ke bagian lutut. Bagian bawah menggunakan rok panjang atau kain yang dililitkan. Topeng ini disebut sebagai topeng panji yang melambangkan kelembutan yang dibawakan lewat tarian yang lemah lembut. Dalam pertunjukan tari topeng Cisalak, tak hanya pertunjukan musik dan tari, tetapi tari topeng Cisalak memiliki pertunjukan bodoran atau lipat gandes dengan cerita-cerita yang paling dikenal adalah Doblang dan Bodo Pintar. Oleh karena penonton yang semakin berkurang menjelang subuh, hal tersebut dimanfaatkan oleh seniman tari topeng Cisalak dengan menampilkan lakon bodoran terakhir dengan cerita terkenal Betawi, yaitu Bapak Jantuk. Guyonan atau candaan dari lakon yang sedang ditampilkan kerap membuat penonton yang terkantuk menjadi segar kembali dan menikmati pertunjukan tari topeng Cisalak. Pemeran pelawak atau pemeran dari lakon ini biasanya pakaiannya adalah pakaian keseharian. Bagian kepala menggunakan kopiah kupluk, yaitu sebuah bentuk kopiah khas pelawak. Berdasarkan dari penjelasan tari topeng Cisalak, maka tari topeng Cisalak merupakan perpaduan dari berbagai unsur kesenian, baik dari Jawa Barat maupun dari luar Jawa Barat seperti Bali, Betawi, Cirebon, dan juga Cina. Tari topeng Cisalak merupakan bentuk nyata dari akulturasi budaya di Jawa Barat. Unsur-unsur seni tersebut berpadu menjadi sebuah bentuk teater rakyat yang total dalam arti berbagai unsur penting dari jenis-jenis kesenian yang tampil di dalamnya. Pengaruh gerak tari Bali yang terdapat dalam gerak tari topeng Cisalak terlihat pada tarian ronggeng topeng. Persamaan antara gerak tari topeng Cisalak dengan gerak tari Bali adalah pola gerak lengan yang diangkat lebih tinggi serta lebih jauh dari tubuh. Demikian pula gerak bahu yang lebih kuat serta gerak leher kepala. Gerak pinggul dalam tari topeng Cisalak nampak lebih agresif, namun ekspresi dan dinamikanya memiliki warna yang hampir sama. Kemudian, tari topeng Cisalak juga terdapat unsur gending. Unsur gending merupakan pengaruh dari warna gending Cina yang terdapat di kelenteng, juga terdapat warna gending Bali. Kemiripan warna dengan musik Cina terlihat pada dominannya suara-suara seperti kromong, rebab, dan kecrek yang melengking tinggi serta bersuasana panas terutama pada gending tatalu. Berdasarkan unsur-unsur akulturasi budaya dari Bali dan Cina, topeng Cisalak juga memadukan dari budaya Betawi yang memadukan tari, musik, dan juga komedi.
Setelah mendengarkan beberapa penjelasan mengenai tari topeng Cisalak, maka tari topeng Cisalak ini dapat dikatakan sebagai representasi dari akulturasi budaya. Tari topeng Cisalak merupakan representasi akan budaya asli Kota Depok dan merupakan kesenian asli dari seniman atau penari asal Depok yang tentu saja dapat menjadi keunikan atau khas dari Kota Depok itu sendiri. Tari topeng Cisalak juga merepresentasikan adanya akulturasi budaya yang menghasilkan suatu kesenian. Akulturasi ini ditunjukkan dengan adanya perpaduan dari berbagai unsur kesenian, baik dari Jawa Barat maupun dari luar Jawa Barat, seperti Bali, Betawi, Cirebon, dan juga Cina. Perpaduan budaya ini menggambarkan posisi Kota Depok yang berada di persimpangan Kota Jakarta yang berada di Provinsi Jawa Barat yang tinggi akan adanya mobilitas dan akulturasi budaya. Maka, tari topeng Cisalak ini sangat-sangat merepresentasikan Kota Depok sebagai kota yang memiliki banyak budaya, banyak penduduk dengan latar belakang budaya yang berbeda. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat memberikan banyak informasi dan informasinya semoga menjadi bermanfaat. Terima kasih semuanya. Dadah.